Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat ide jajanan tanpa pakai bahan aneh-aneh, cukup bahan sederhana aja. Untuk mengaduk adonannya sendiri, kita tidak perlu memakai mixer dan tidak perlu pakai tenaga karena tidak ada istilah kita banting-banting ya, cukup kita aduk-aduk aja. Untuk bahan-bahannya sendiri, kita gunakan bahan yang sederhana. Cuma butuh modal utama 500 gram tepung terigu. Hasilnya banyak banget, bisa kita jual per satu piecesnya 5.000 sampai 7.000-an buat teman-teman yang penasaran. Langsung aja nonton hingga selesai. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan membunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan resep-resep simple selanjutnya. Terima kasih. Pertama, kita bikin biangnya dulu dari 250 ml susu. Kita tuang sedikit aja atau setengahnya. Lalu kita masukkan 2 sendok makan gula pasir. Selanjutnya akan kita tambahkan 1 sendok makan ragi instan. Pastikan raginya aktif, karena kalau kita pakai ragi yang tidak aktif, nanti kuenya tidak akan mengembang. Selanjutnya, ragi kita aduk-aduk hingga larut. Lalu akan kita diamkan selama 10 menit. Jangan lupa ditutup ya. Nah, sekarang akan kita pecahkan 2 butir telur. Gunakan telur yang bersuhu ruang. Tujuan pemakaian telur agar nanti roti yang kita hasilkan lebih empuk. Selanjutnya, telurnya kita kocok lepas aja, bisa menggunakan sendok. Nah, untuk sisa susunya kita tuang aja ke dalam telur. Lalu kita aduk-aduk kembali hingga larut telurnya ya teman-teman. Sekarang kita masukkan 500 gram tepung terigu. Saya gunakan terigu protein tinggi, masukkan juga sejumput garam. Lalu kita aduk-aduk, bisa menggunakan centong seperti ini. Kalau mau lebih simple, teman-teman bisa mengaduknya pakai mixer. Tapi kalau ini saya aduk cukup pakai centong aja hingga tercampur rata. Nah, jika sudah, selanjutnya akan kita masuk biang yang sudah kita buat di awal. Kita masukkannya secara perlahan sambil kita aduk hingga tercampur rata. Setelah biangnya kita tuang semua, selanjutnya kita aduk-aduk kembali hingga adonannya tercampur rata dengan air. Nah, ini sudah setengah kalis, belum benar-benar kalis. Selanjutnya bisa kita aduk pakai tangan bersih. Ini aduknya tidak perlu kita banting-banting ya. Lalu kita masukkan 1 sendok makan penuh margarin. Kalau mau lebih wangi, teman-teman bisa menggantikannya pakai butter. Ini kita aduknya pakai ala perindavan aja. Sebenarnya kita biasa ya menggunakan tangan, tidak hanya dari perindavan aja yang mengaduk-aduk makanan pakai tangan. Yang penting tangan kita bersih. Nah, setelah semuanya teraduk seperti ini, kita siapkan alas kerja, jangan lupa diberi dengan tepung. Tujuannya supaya tidak lengket karena adonan ini memang masih lembek ya teman-teman, belum terlalu kalis. Nah, di alas kerja kita aduk-aduk kembali hingga tepung yang kita tabur di awal ini tercampur rata dengan adonan. Ini tidak perlu kita banting-banting, cukup kita aduk-aduk sambil kita tekan-tekan seperti ini. Ya, seperti orang cuci baju lah ya. Lalu kita ambil secukupnya aja. Kita tekan-tekan, lalu kita bulat-bulatkan atau kita rounding. Kalau untuk dijual, teman-teman bisa menimbangnya. Dohnya kira-kira 30 sampai 35 gram ya teman-teman. Nah, ini sekarang akan kita rounding hingga semua adonan bulat semuanya ya. Untuk cara merondingnya sendiri, kita ambil secukupnya aja adonan.
kita pipihkan, kita bulat-bulatkan dari luar masuk ke dalam. Selanjutnya kita bulat-bulatkan menggunakan jari jempol dan jari telunjuk ya. Lakukan hingga selesai. Nah, ini setelah semuanya selesai kita rounding, selanjutnya kita beri taburan tepung lagi. Ini tujuannya ketika kita tutup nanti tidak lengket. Nah, setelah itu bisa kita tutup langsung pakai kain bersih. Kita diamkan selama kurang lebih 15 menit. Untuk isian pisangnya sendiri kita siapkan 6 pisang kupas, lalu kita masukkan 1 sendok setengah margarin. Selanjutnya bisa kita masak di api sedang aja. Jangan lupa dibolak-balik. Untuk kematangannya terserah teman-teman ya. Karena mungkin ada yang mau lebih gosong, ada yang mau hingga panas aja atau cukup dimasak sebentar aja. Pokoknya terserah teman-teman lah ya. Nah, kalau selera saya cukup hingga bagian yang mengkaramel seperti ini sudah bisa dimatikan, lalu kita sisihkan. Kembali ke adonan. Nah, ini sudah mengembang setelah kita fermentasikan selama 15 menit. Untuk case-nya sendiri saya menggunakan case roti seperti ini yang ukuran es. Selanjutnya bisa kita pindahkan sebagian adonan karena alas kerja kita kecil. Kita ambil 1 buah adonan lalu kita rolling. Lakukan hingga adonannya pipih memanjang ya teman-teman. Untuk rollingnya sendiri bisa menggunakan rolling pin atau botol bersih. Selanjutnya pada bagian bawahnya bisa kita iris-iris. Saya menggunakan untuk bagian atasnya kita masukkan untuk atasnya pisang. Kita masukkan 1 buah pisang yang sudah kita belah dua. Sambil kita tekan-tekan agar tidak bocor ya. Oh ya lupa, teman-teman bisa memasukkan secukupnya meses. Nah, jika sudah kita tutup seperti ini, bagian belakangnya bisa kita tekan-tekan agar tidak bocor. Lalu kita masukkan ke dalam case. Nah, lakukan hingga selesai. Untuk caranya teman-teman bisa lihat di video aja. Pokoknya setelah kita pipihkan, kita masukkan pisang, masukkan meses, bagian bawahnya kita iris-iris, lalu kita gulung di bagian atas sambil kita tekan-tekan agar tidak bocor. Selanjutnya yang sudah kita iris kita timpa ke atas adonan. Jika sudah selesai, bagian bawahnya kita tekan-tekan agar tidak bocor lagi. Lalu kita simpan ke dalam case, lakukan hingga selesai ya teman-teman. Oh ya, untuk variasi isiannya teman-teman bisa memberi dengan pisang, meses, keju, atau selai ya. Lalu kita diamkan lagi selama 10 menit, jangan lupa ditutup. Untuk ovennya sendiri akan kita panaskan terlebih dahulu. Jika sudah panas, selanjutnya kita bisa langsung masukkan roti yang sudah kita fermentasi. Jangan lupa bagian atasnya kita beri dengan olesan susu UHT. Atau kalau teman-teman suka bisa memberikannya dengan kocokan kuning telur. Untuk bagian atasnya lagi kita beri secukupnya topping meses. Ini untuk menandakan aja karena bagian dalam ada pisang dengan meses. Selanjutnya akan kita panggang di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit. Ini panggangan pertama sudah matang. Selanjutnya akan kita panggangan kedua selama kurang lebih 20 menit, api atas bawah 150 derajat Celcius ya. Nah, ini contoh untuk bagian dalamnya. Kelihatan empuk sekali ya teman-teman. Ini panggangan yang pertama. Nah, kalau untuk dijual teman-teman bisa mengemasnya pakai kertas OPP. Untuk ukuran kertas OPP-nya bisa sesuaikan dengan panjang roti ya teman-teman. Lalu pada bagian atasnya bisa kita beri dengan stiker terima kasih agar lebih menarik. Kalau kita kemas pakai OPP seperti ini, kelihatannya lebih menarik
dan terjamin kebersihannya ya teman-teman. Nah, ini untuk panggangan kedua, bagian atasnya lebih kecoklatan. Memang kelihatannya lebih cantik dari yang kita panggang pertama ya. Ini yang kita panggang 15 menit dan yang kecoklatan ini 20 menit. Untuk panas suhunya sendiri sama. Jadi kalau hasil yang 15 menit dan 20 menit selain dari warnanya yang berbeda, kalau yang 15 menit memang lebih lembut. Kalau yang 20 menit ini, nah ini teman-teman bisa lihat sendiri. Dari tekstur luarnya sendiri dia lebih kering, tapi untuk bagian dalamnya lebih lumer ya. Selamat mencoba, terima kasih.